Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakiatul Aini, NIM T 2018-1099. Saya dari kelas A2, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai fenomena dan problematika kepemimpinan non-muslim di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara pluralis yang terdiri dari berbagai etnis, berbagai ras, berbagai bahasa, berbagai budaya, daerah, dan juga agama. Yang mana kesemuanya itu tentu dituntut untuk senantiasa dapat menjaga kesatuan bangsa. Ada salah satu asas dalam lingkungan yang beragam, yaitu kesetaraan, yang mana kesetaraan di sini berwujud dalam hak dan kewajiban, dan sekaligus menjadi prinsip hidup bersama dalam lingkungan yang multikultural. Dari sini kemudian muncul perlu adanya pendidikan multikultural. Mengapa harus pendidikan multikultural? Karena pendidikan multikultural itu menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, yakni saling menghormati, saling menerima, kemudian saling memahami, dan juga komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Jadi di sini pendidikan multikultural dapat melahirkan sebuah keharmonisan sosial dalam wujud toleransi. Dewasa ini sering kita temui ada beberapa ketidakharmonisan sosial, yang mana salah satu penyebabnya itu adalah bersumber dari agama. Nah, dari sini perlu adanya pendidikan agama yang bernuansa multikultural juga. Yang perlu diketahui, yang perlu dipahami adalah ruang lingkup dari pendidikan agama dalam perspektif multikultural. Apa saja sih? Ada 5, yaitu yang pertama, pemahaman dan pemberian kesadaran kepada peserta didik bahwa selain agama yang dianutnya, juga masih ada agama lain. Kemudian menanamkan sikap bahwa seseorang itu bebas beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan yang nomor 3, menanamkan keyakinan bahwa dia bisa tetap konsisten dan istiqomah untuk mempercayai kebenaran agama yang dianutnya. Jadi dia tidak perlu ikut serta dalam ritual atau ibadah agama yang lain. Kemudian yang keempat yaitu saling menghargai prinsip-prinsip akidah dan ibadah atau ritual dari agama lain. Dan yang terakhir yaitu dapat dikembangkan kerjasama sosial yang tidak terkait dengan akidah dan ibadah. Nah, dari sini kemudian muncul beberapa fenomena. Salah satunya adalah fenomena kepemimpinan non-muslim di Indonesia, yang tentunya perlu dikaji mengenai kebolehannya di Indonesia. Sebab mengingat Indonesia itu merupakan negara dengan mayoritas penduduknya itu muslim. Saya di sini akan membahas kepemimpinan non-muslim dalam 2 perspektif, yaitu dari perspektif Islam dan juga dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Yang pertama kita akan membahas kepemimpinan non-muslim dalam perspektif Islam. Jadi terdapat pro dan kontra mengenai status kebolehan kepemimpinan non-muslim ini, terlebih dalam menafsirkan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah keadilan. Sebab keadilan itu yang akan membawa masyarakat menuju kemaslahatan, terlepas dari apakah orang tersebut muslim atau non-muslim. Selanjutnya ada Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi itu berpendapat bahwa posisi pejabat negara itu boleh dipegang oleh non-muslim, tapi harus dalam bagian eksekutifnya. Jadi sebagai pelaksana dari keputusan yang telah dibuat atau yang telah ada. Jadi tidak boleh
bagian legislatifnya atau sebagai perumus kebijakannya. Berbeda dari Imam Al-Mawardi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut, yakni Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 itu turun berkenaan dengan dua orang, yakni Ubadah bin Somit dan Abdullah bin Ubay, yang mana Ubadah bin Somit ini tetap berpegang teguh untuk membela Allah dan Rasulnya, sedangkan Abdullah bin Ubay ini malah lebih memilih untuk membela orang Yahudi dengan alasan keselamatan. Nah, lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dari ayat ini Allah melarang orang mukmin untuk memilih orang Yahudi menjadi pemimpin. Selanjutnya ada Sayyid Qutb yang berpendapat bahwa pemberian toleransi dengan pemberian kewenangan sebagai pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan memimpin kaum muslimin dalam arti yang sebenar-benarnya, dan tidak akan melindungi kaum muslimin dimanapun mereka dan dalam sejarah manapun. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tafsiran ayat-ayat tentang kepemimpinan non-muslim tersebut sama-sama didasarkan pada Al-Quran, namun dengan analisa dan pengambilan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun jika dilihat dalam konteks keindonesiaan, maka yang perlu digarisbawahi adalah Indonesia itu merupakan negara dengan mayoritas muslim, tetapi bukan berlandaskan pada asas Islam, tapi dengan asas hukum, yang artinya semua warga negara itu memiliki hak yang sama dalam memimpin maupun dipimpin. Selanjutnya adalah kepemimpinan non-muslim dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Jadi kepemimpinan Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan dasar negara yang merupakan suatu sistem kenegaraan dengan asas kesatuan dan persatuan Indonesia. Dan hal ini terdapat pada dasar negara sila ketiga dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Syarat kepemimpinan yang ada di Indonesia yang paling utama itu adalah harus berketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah setiap calon pemimpin itu harus menganut salah satu kepercayaan. Selain itu, seorang pemimpin tersebut juga harus memiliki sifat tanggung jawab, bijaksana, dan dapat membawa bangsa Indonesia itu lebih maju. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan mayoritas penduduknya itu orang Muslim. Tapi hal ini tidak mengurangi hak-hak sipil warga negara yang non-Muslim. Di antara hak-hak tersebut adalah yang pertama, hak untuk dipilih dan memilih sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu hak untuk bermusyawarah. Dan yang ketiga hak untuk pengawasan atau hak untuk mengontrol. Yang keempat adalah hak untuk memecat pemimpin apabila pemimpin tersebut tidak dapat menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu hak untuk mencalonkan diri menjadi penyelenggara negara, dan yang terakhir yaitu hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan. Karena Indonesia itu merupakan negara yang majemuk dan heterogen, juga merupakan negara yang demokrasi dan yang berpancasila, maka tentu dalam hal ini Pancasila itu berperan penting dalam membentuk negara Indonesia. Jadi warga negara minoritas pun berhak untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Namun tentu dengan syarat kelayakan tertentu. Salah satunya yaitu seorang pemimpin tersebut harus mampu menjaga kehormatan agama apapun. Jadi dalam konteks hukum tata negara Indonesia, non-muslim itu boleh menjadi pemimpin. Tapi syariat-syariat Islamnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Apa saja? Yakni harus dalam keadaan darurat. Misalnya jika sudah tidak ada lagi orang muslim yang mampu menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan tidak mampu membuat perubahan yang lebih baik, dan harus dengan syarat jika adanya
pemimpin non-muslim itu tidak menimbulkan fitnah yang dapat memecah belah keutuhan bangsa, dan juga harus mampu menjalankan kewajiban dan ketetapan undang-undang negara dengan jujur. Keadilan juga harus ya, pasti. Kemudian juga tidak ada niat untuk membuat kezaliman dalam negara tersebut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan non-muslim itu boleh dilakukan apabila konteks negara yang dianut itu bukan mengikuti sistem agama Islam, seperti halnya Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Tentunya memberikan hak seluas-luasnya bagi setiap individu, baik itu muslim maupun non-muslim. Hak tersebut meliputi termasuk memilih pemimpinnya dan hak untuk memimpin. Dan tentunya harus mempertimbangkan syariat-syariat Islam terlebih dahulu, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.